Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, serta klik notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Atta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih berjumpa dalam majelis yang penuh barokah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang boleh tidaknya boneka yang biasa dipakai bermain anak-anak. Hal ini perlu saya angkat karena ada sebagian paham yang berpendapat bahwa membuat benda yang menyerupai makhluk Allah itu haram mutlak. Apakah boneka termasuk di dalamnya? Kita akan membahasnya. Topik kali ini saya ambil dari rubrik konsultasi di majalah Hidayatullah terbitan bulan Maret tahun 2012. Rubrik ini diasuh oleh Ustadz Hamim Thohari. Bagaimanakah jawabannya? Apakah bermain boneka itu haram karena menyerupai makhluk hidup, atau boleh alias mubah karena ada alasan tertentu yang membolehkannya? Simak sampai tuntas video berikut, Anda akan mendapatkan jawabannya. Semoga kesimpulan yang diambil bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Baiklah, pertanyaan ini berasal dari seseorang yang berinisial ML dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 2 tahun belakangan ini saya diminta oleh ibu untuk meneruskan tugas sehari-hari beliau, yaitu mengurus taman kanak-kanak. Suatu hari saya ditegur oleh salah seorang wali murid. Katanya penggunaan boneka sebagai alat peraga sekolah dan permainan anak-anak hukumnya haram, sebaiknya ditinggalkan. Padahal di TK ini terdapat aneka boneka, baik yang berbentuk orang-orangan maupun yang berupa binatang. Bagaimana menurut pendapat Ustadz sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih atas jawabannya. Itulah tadi pertanyaan dari saudara ML yang berada di Medan. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ustadz Hamim Thohari. Beliau menjawab bahwa syariat Islam itu sangat keras terhadap semua hal yang menjurus kepada kemusyrikan. Ziarah kubur misalnya, jika dikhawatirkan dapat menyesatkan umat Islam hingga berbuat syirik, maka hukumnya haram. Itulah sebabnya di awal-awal kehadiran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, sebab pada saat itu pondasi keimanan para sahabat masih belum kuat. Akan tetapi setelah dipandang akidah umat Islam sudah cukup, beliau menghalalkannya. Demikian halnya dengan setiap pembuatan patung, baik terbuat dari tanah liat, batu atau benang. Hukumnya haram jika mengarah pada penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala jalan menuju kemusyrikan sebaiknya ditutup rapat-rapat. Akan tetapi jika pembuatan boneka itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempertuhankan, terhindar dari unsur kemegahan, maka syariat Islam sama sekali tidak mempersempitnya dan tidak memandangnya sebagai perbuatan maksiat. Pembuatnya tidak berdosa, demikian juga pembeli dan penggunanya. Nah, kita sering menyaksikan aneka boneka yang lucu-lucu dan sangat disukai oleh anak kecil, baik yang berbentuk manusia maupun binatang. Hukumnya mubah,
selama dimanfaatkan untuk permainan dan alat peraga pendidikan, bukan untuk mengagungkan dan hal-hal yang menjurus pada kemusyrikan. Dalam keterangan beberapa hadis ditemukan kesamaan hobi antara anak-anak sekarang dengan anak-anak di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggunakan boneka sebagai alat bermain dan hiburannya. Dalam suatu riwayat, Aisyah berkata, "Saya biasa bermain-main boneka di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan teman-temanku datang kepadaku. Kemudian mereka menyembunyikan boneka-boneka itu karena takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan kedatangan mereka itu kepadaku, lalu mereka bermain-main denganku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa hobi dan kesukaan anak-anak, khususnya perempuan di sepanjang zaman itu sama. Mereka sangat menyukai boneka. Hadis ini sekaligus menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, apalagi menganggapnya sebagai perbuatan dosa. Untuk memperkuat pendapat ini, ada baiknya dinukil hadis lain. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, "Apa itu?" Aisyah menjawab, "Anak-anak perempuan atau boneka perempuanku." Beliau bertanya lagi, "Apakah yang di tengah ini?" Aisyah menjawab, "Kuda." Beliau bertanya lagi, "Kuda kok punya 2 sayap?" Aisyah berkata, "Apakah engkau tidak mendengar bahwa Sulaiman bin Daud mempunyai kuda yang memiliki beberapa sayap?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga tampak gigi serinya. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak sering mengembangkan imajinasinya melalui permainan peran. Boneka adalah alat yang paling efektif untuk dijadikan alat permainan peran tersebut. Dengan boneka mereka bisa berperan sebagai ibu dalam mengasuh anak-anaknya dan sebagainya. Di sini peran orang dewasa untuk mendampinginya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah jawaban dari Ustadz Hamim Thohari mengenai pertanyaan tentang penggunaan boneka. Dari jawaban dan riwayat 2 hadis yang disampaikan oleh Ustadz Hamim Thohari, bisa diambil kesimpulan bahwa menggunakan boneka untuk permainan dan untuk alat pembelajaran atau alat peraga pendidikan itu bukan sesuatu hal yang dilarang alias mubah. Demikianlah, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, serta klik notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Atta TV.